udah sampai mana nih? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nih teman-teman, kita kembali lagi ke acara podcast kita Open Your Mind, yang dimana bertepatan pada hari ini insya Allah saya akan membawakan tema tentang akhlak pemuda yang diiringi dengan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Mulai dari nikmat umur, nikmat berpikir, nikmat bernafas, serta nikmat hadir pada acara yang insya Allah penuh berkah ini. Walau hanya virtual, semoga perkataannya masuk ke hati teman-teman yang ada di rumah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda mulia kita, yakni Hasan wal Husainil Mahbub wan Nuril Qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau memiliki akhlak yang mulia, derajat yang tinggi. Semoga keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, nice people, langsung aja ke materi kita, akhlak pemuda yang diiringi dengan Islam. Dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 33 sampai 34, Maktabah Ibnu Sina, Tahqiq Muhammad Ibrahim Salim. Pendapat Imam Syafi'i dari kutipan tersebut adalah memberitahukan kepada kita bahwasannya kriteria pemuda hebat itu ada dua, yakni yang pertama, ia yang berilmu, yang kedua, ia yang bertakwa. Namun untuk menggapai dua kriteria tersebut itu bukanlah hal yang mudah. Tapi perlu apa sih teman-teman? Yang pertama, kita perlu perjuangan. Karena apa? Karena semua yang kita lalui itu butuh proses. Dan proses untuk menggapai ilmu dan ketakwaan itu memiliki begitu banyak drama kesulitan. Dalam kata pemuda itu memiliki andil besar loh dalam kejayaan bangsa. Iya, jadi kejayaan bangsa itu tergantung bagi para pemudanya. Jadi kayak gimana sih? Jadi kejayaan bangsa nih itu tergantung pada pemudanya. Misalkan kalau pemudanya aktif, kalau pemudanya memiliki jiwa yang besar, kalau pemudanya memiliki kepribadian yang leadership, maka insya Allah kejayaan bangsa akan selalu mengikuti. Namun sebaliknya teman-teman, jika pemudanya tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya atau lalai, apalagi yang terkait dengan hal agama, seperti contohnya pada masa kini adalah mabuk-mabukan, tawuran, pacaran, pornografi atau bahkan porno aksi, maka itu sudah jelas masa depan bangsa itu akan tercatat sulit. Lalu teman-teman, sosok pemuda yang seperti apa sih yang bisa menaklukkan peradaban dunia ini? Jadi Allah juga sudah menjelaskan dalam firman-Nya, yakni Al-Qur'anul Karim. Digambarkan pula di situ pemuda Ashabul Kahfi, yakni sekelompok anak muda yang memiliki integritas moral atau berilmu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Jadi teman-teman, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, telah kami berikan juga petunjuk untuk mereka. Masya Allah gak sih teman-teman? Iyalah Masya Allah banget. Dan dalam hadis juga terdapat kalimat syababaka qabla haramika, yakni memiliki makna masa mudamu sebelum masa. Dari dua kutipan tersebut, ayat dan hadis memiliki makna tersendiri nih teman-teman, yakni maknanya adalah masalah kepemudaan dalam Islam itu sangat ditekan. Kenapa begitu ya nice people? Ya, karena
masa muda adalah masa berbekal untuk kuat. Melainkan juga di masa muda itulah memiliki kekuatan dahsyat tersendiri. Maka dari itu, nih pesan dari aku nih, teman-teman bisa catat nih di buku diarinya masing-masing. Habiskan kota gagalmu sekarang agar kelak di masa tua akan mendapatkan sisa kota suksesnya. Sebagaimana kata pepatah juga mengatakan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Jadi kita berjuang dulu nih sekarang. Gagal, gak apa-apa. Ntar kita coba lagi, siapa tahu kita bisa meraih kesuksesan tersebut. Begitu juga dengan pemuda yang selalu aktif, yang selalu berusaha, maka insya Allah kejayaan bangsa akan terus mengikuti. Nah, dalam sejarah juga kita mengenal berbagai macam pemuda. Seperti yang pertama, Mus'ab bin Umair. Terus yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Zaid bin Harisah. Yang keempat, Utsman bin Affan. Yang kelima, Zubair bin Awam. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf. Serta pemuda-pemuda lainnya yang insya Allah bisa kita tanamkan dari kita sendiri, itu sebagai contoh untuk kita di masa sekarang. Nah teman-teman, karakteristik pemuda yang digambarkan itu kayak gimana sih? Yang pertama, karakteristiknya nih kayak gini. Jadi pemuda yang menyeru kepada al-haq. Apa sih al-haq itu? Al-haq adalah kebenaran. Jadi pemuda yang selalu menyeru kepada kebenaran. Sebagaimana pula sudah dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya Quran surah Al-A'raf ayat 181. Dan yang kedua, pemuda yang seperti apa sih? Jadi pemuda yang mencintai Allah dan Allah juga mencintai pemuda tersebut. Sebagaimana juga disejarahkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50. Yang ketiga, mereka saling melindungi, saling menasihati, saling mengingatkan, dan jangan lupa untuk amal ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, mereka adalah pemuda yang selalu memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pula dalam firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 20. Dan yang kelima, mereka yang tidak ragu untuk berkorban dengan jiwa dan raga mereka atau harta mereka demi untuk kepentingan Islam. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 5. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang keenam, pemuda yang seperti apa sih? Jadi pemuda yang selalu tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya selalu bersangkut paut dengan masjid. Jadi ada pula nih Asy-Syaikh Salim Al-Hilali menjelaskan tentang salah satu kriteria pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni keutamaan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah sehingga dia selalu menjauhi perbuatan maksiat dan keburukan. Dikutip dalam kitab Bahjatun Nadzirin bab 1 halaman 445. Nah teman-teman, walaupun materinya hari ini sedikit, bisa dibilang sedikit ya teman-teman, semoga selalu teman-teman amalkan nih. Dan di antara kita juga selalu mendapatkan amal jariahnya. Nah buat teman-teman selalu semangat untuk beramal baik. Karena insya Allah kita ini akan membuat kejayaan bangsa itu terlihat. Untuk membuat kejayaan bangsa ini semakin maju, yakni membutuhkan pemuda yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman. Hadza firaqu baini wa baini. Kalau insya Allah ada kesempatan lagi, maka insya Allah pula akan bisa bertemu dengan saya kembali. Akhirul kalam, wallahu alam. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.